warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, buka kitab halaman 189 ayat yang ke-78, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada al-ulama al-musannifin al-mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة آبائنا وأمهاتنا جداتنا جداتنا عمامنا عماتنا وأخوالنا خالاتنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن أحب أحسن إلينا ولذا الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض مغاربها بر وبرها ونخص خصوصا شيخ محمد شام مزاد رحمه الله تعالى وأدم النفع علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاته وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة مشايخ لقدر أقول مالك نسكن يا كي كرمي لي أبي عبد الرزاق عبد الشوان عبد الحمد عبد الحليم الداري عبد الرحمن سالم شابي هذا ميكون حسن كي أي حجي. بسم الله حضرتي مشيمان بيت مستندر المسلمين حفا شمس الدين عبد الجن كي حجي عبد المصلى بخزن عبد الفقيه محمد رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا أي أمرا عجيبا وهي نفي القدرة عن إحياء الموتى تشبيها بخلقه بوصفه المعجز عما عجزوا ونسي خلقه أي خلقا إياه. قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية ولم يقل رمية لأنه معدول عن فاعلة وكل ما كان معدولا عن فاعلة فجهة وزنه كأنه مصروف عن إخوانه كقوله تعالى وما كانت أمك بغيا أسقط الهاء لأنها مصروفة عن باغية. ثم أراد الله تعالى الجواب فقال لنبيه مجيبا لعدوه. Bapak hadirin saudara, jamaah
Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah, bil khusus Pamanda Bapak Haji Ghazali Musannif DKM Masjid Nurul Yakin Bapak Haji Nur Khalid, para sesepuh bini sepuh Bapak Haji Abdul Malik, Pak Haji Nur Alim, Haji Syarawi Siddiq, Pak Haji Yasin Mas'ud, Bapak Haji saudara jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Tafsir Surat Yasin ayat yang ke-78. Kemarin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada manusia yang ngeyel, yang dia itu lupa bahwa dia itu diciptakan dari setetes air mani yang mestinya pada dirinya itu ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat dirinya dia sudah paham bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan sanggup mengembalikan makhluk yang pernah Allah ciptakan meskipun sekarang itu sudah hancur lebur. Sambil bawa tulang belulang diremes, dihancurkan di jemarinya sampai debu. Kemudian dia tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ini kalau tulang sudah kayak begini nih, apakah Tuhan sanggup bisa mengembalikan lagi?" Itu mestinya nggak perlu begitu pun dia bisa ngambil kesimpulan bahwa dia sendiri asalnya itu dari setetes air mani yang belum pernah wujud. Allah ciptakan, Allah wujudkan. Sekarang sudah pernah wujud, kemudian dikembalikan lagi, sangat bisa. Mestinya begitu. Tetapi ya karena memang sudah muncul kebencian, ya dia melawan dan tidak mau menerima. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan betapa naifnya argumentasi orang ini. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa daraba lana wa daraba, dan dia membuat perumpamaan. Dia siapa? Ubay bin Khalaf. Lana kepada kami, maksudnya kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, dia bikin bawain contoh. Masalah sebuah perumpamaan. Ay amran ajiban, maksudnya dia membuat suatu tamsil perumpamaan yang mengherankan. Apa itu? Wahya nafyul qudrati, yaitu menafikan kekuasaan Allah, an ihya'il mauta, dari bisa menghidupkan benda-benda yang sudah mati, barang-barang sudah mati. Itu dia menafikan, meniadakan Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk bisa menghidupkan kembali barang yang sudah mati. Itu dinafikan oleh dirinya. Diambil contoh apa? Itu tulang belulang sudah rapuh, dihancurkan, kemudian dia mengatakan Tuhan memang begini, Tuhan bisa kembalikan lagi, hidupin lagi. Padahal mestinya melihat dari kondisinya dia yang tadinya tidak berupa apa menjadi hebat, mestinya Tuhan tuh bisa. Kok dia menganggap Tuhan itu nggak bisa? Menganggap sesuatu yang mustahil diwujudkan lagi. Kenapa dia mengambil perumpamaan hal seperti itu? Tulang belulang diambil, hancurkan, di samping dia meragukan atau meniadakan kekuasaan Tuhan untuk bisa menghidupkan tadi. Tashbihan bi khalqihi, yaitu dengan menyerupakan penciptaan dirinya. Artinya dia menganggap kekuasaan Tuhan itu tidak ada, sama seperti kelemahan penciptaan dirinya. Artinya apa? Dia itu asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya kita nih tadinya nggak ada di sini, kemudian sekarang ada di sini, nanti tidak ada lagi di sini. Ya kayak begitu. Jadi manusia itu kan asalnya tidak ada, kemudian ada. Lah untuk mewujudkan, mengadakan dia itu kan siapa? Kekuatan yang bisa mewujudkan, yang menciptakan. Masa dianggap terus yang menciptakan itu tidak ada dan tidak punya kekuatan untuk mewujudkannya? Biwasfihi, dengan sifat-sifatnya, al-mu'jizi, tashbihan bi khalqi biwasfihi bil mu'jizi amma ajazu, bil mu'jizi dengan sesuatu yang tidak
punya kekuatan amma ajazu, dari apa yang mereka tidak kuasai. Dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan dirinya. Ya, penciptaan dirinya itu dia kan tidak punya kekuasaan. Diserupakan apa? Diserupakan dari sesuatu yang dia tidak sanggup untuk menciptakan. Ya kalau kita tulang sudah hancur begini, nggak mungkin kita bisa wujudkan lagi kalau kita. Tapi Allah yang pencipta pasti bisa. Contohnya kayak orang awam disuruh membangun kendaraan super canggih, ya nggak sanggup karena nggak punya ilmunya. Tapi kalau seorang insinyur ahli di bidangnya, kendaraan yang dia sudah buat dihancurkan, hancur lebur, jadi jadi cairan besi lagi, untuk bisa menciptakan lagi sangat bisa. Kenapa? Ada ilmunya. Ini dia menyerupakan dirinya itu tidak berdaya, kemudian menafikan Tuhan sama seperti dirinya tidak berdaya. Ini kan suatu yang konyol. Wa nasiya khalqahu, di satu sisi wa nasiya, dan dia melupakan khalqahu, penciptaannya. Ay khalaqna iyyahu, bagaimana kami menciptakan dirinya. Dia lupa itu. Padahal Bapak dan Saudara, pada diri kita itu ada tanda yang sangat jelas, yang cukup besar bagi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan tidak berdaya. Kita dari setetes air mani kemudian menjadi segumpal darah daging, kemudian berkembang di dalam rahim selama 9 bulan, lahir ke dunia, enggak bisa melihat, hanya bisa mendengar. Kemudian berkembang bisa melihat, tidak hanya bisa melihat, kemudian keluar suara dengan pendengaran yang sempurna, merekam semua suara yang dia dengar dari sejak dirawat sampai usia berapa? Usia dia mulai bisa bicara 2 tahun, mulai bisa manggil ayah, ibu, atau bapak, emak, manggil saudaranya, terus bisa berbicara, berkembang dari sesuatu yang tidak berarti sampai jadi orang yang hebat. Ya, seorang yang berpendidikan, punya pengetahuan, punya jabatan, jadi orang yang hebat yang disegani. Tapi justru dia malah melawan Allah Subhanahu wa taala. Qala ma yuhyil 'izama, dan dia berkata, dia lupa bahwasanya dia penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang hina bisa jadi hebat, dia lupakan itu. Qala, dan dia berkata, ma yuhyil 'izama wa hiya ramin. Man, siapakah yuhyil 'izama, yang bisa menghidupkan tulang belulang ini? Wahia, padahal tulang belulang itu ramimu, sudah hancur. Siapa yang bisa menghidupkan ini lagi? Dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala itu sanggup. Ai baliyatun, tulang belulang yang sudah hancur. Nah, walam yakul ramiyatan, mengapa dia tidak mengatakan ramiyatan tapi ramim? Ya, ini kata ramimun asalnya dari kata ramimatun. Ini alasan dari sisi ilmu nahwu nih, nahwu dan sharaf. Li'annahu ma'dulun an fa'ilatin, karena sesungguhnya lafadz ramimun itu dipindah dari wazan fa'ilatun. Nah, asalnya ramimatun, fa'ilatun menjadi ramimun. Wa kullu ma kana ma'dulan an fa'ilatin, wa kullu ma, dan setiap lafal kana yang ada liya ma'dulan dipindah an fa'ilatin dari wazan fa'ilatin, fajihatu waznihi, maka arah wazannya ka'annahu masrufun an ikhwanihi, seakan-akan kata itu terbentuk dari saudara-saudaranya ramimun. Seakan-akan terbentuk dari fa'ilatun, ramimun dari fa'ilatun atau dari ramimatun. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kanat ummuki baghiyan, sebagaimana lafal dalam Al-Quran, wa ma kanat ummuki baghiyan, dan ibumu bukanlah seorang pelacur. Ini ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, orang pada heran, orang pada kaget. Si Maryam yang sehari-hari ada di Masjidil Aqsa, dia ini enggak keluar kemana-mana, kamarnya itu digembok oleh Nabi Zakaria.
Jadi Nabi Zakaria itu encingnya Maryam. Sebab ibunya Maryam dengan istrinya Nabi Zakaria itu adik kakak. Ya, Maryam bapaknya Imran. Imran punya istri itu dikawin. Imran punya istri, istrinya punya saudara perempuan dikawin oleh Nabi Zakaria. Berarti Maryam ini keponakannya Nabi Zakaria. Nah, dia ada di dalam kamar khusus karena dulu Imran ini punya nazar. Ntar kalau istri saya melahirkan anak, saya nazar anak saya ini saya mau wakafkan untuk menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Terus bininya ngomong begini, "Bang, iya kalau anak kita laki, bagaimana kalau anak kita perempuan? Abang boleh-boleh aja nazar begitu, muakafin anak jadi pelayan masjid. Terus kalau kita perempuan jadi repot. Pertama perempuan itu nggak boleh kumpul sama anak laki. Samping nanti dia tiap bulan tuh ada tamu bulanan. Itu kan repot." Nah, akhirnya yang terjadi beliau melahirkan anak perempuan itu Maryam. Sama Nabi Zakaria dibikinin kamar khusus. Kamar itu digembok dari luar. Yang megang gemboknya Nabi Zakaria. Jadi persis Siti Maryam itu di kamar di Masjidil Aqsa itu nggak pernah ketemu siapapun kecuali Nabi Zakaria. Nah, ini Maryam itu cerdasnya luar biasa. Dalam Hamis Tafsir Sawi itu syarahnya Jalalain, Maryam ini kecerdasannya satu hari sama seperti perkembangan anak normal setahun. Jadi anak kita kan berkembang selama setahun, kecerdasannya sih begitu dari 0 sampai setahun. Dia mungkin udah mulai bicara. Maryam itu sehari kayak anak setahun. Seminggu kayak umur 7 tahun. Luar biasa cerdasnya Maryam itu. Nah, ini kenapa? Ya karena makanannya itu delivery malaikat yang nganterin dari malaikat, dari langit. Makanan itu makanan surga. Ketika Nabi Zakaria mau bawain makanan, tiba-tiba di kamar udah ada makanan. Ini siapa yang bawain ini? Min aina laki hada? Maryam, kamu ini punya makanan, siapa yang nganterin? Kan encing kunci kamarnya. Maryam bilang, ya ini dari anugerah Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki. Deliverynya malaikat. Kalau zaman sekarang, Pak, bini kita kagak masak, tahu-tahu di meja ada makanan, nggak usah heran. GoFood. Nah, dulu tuh bagaimana coba handphone kagak ada, kok tiba-tiba makanan itu anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Maryam. Nah, ketika Maryam itu hamil, geger orang. Masa ada wanita yang kegiatan sehari-hari ibadah kepada Allah kok tiba-tiba hamil. Tanpa pernah bertemu dengan laki-laki, tanpa pernah bersentuhan dengan laki-laki. Rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin membatalkan logika manusia saat itu yang ada teori sebab musabbat, kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya, Allah ingin patahkan ada musabab tanpa ada sebab. Sebab kausalitas itu ada sebab, ada sebab. Ada sebab, ada musabab. Ini musababnya ada, sebabnya enggak ada. Kalau Nabi Ibrahim sebabnya ada, akibatnya enggak ada. Nabi Ibrahim itu dibakar. Biasanya orang kalau dibakar itu hangus, gosong, mati. Tapi sebabnya ada dibakar. Tapi Nabi Ibrahim akibatnya enggak ada. Ini kebalikan Maryam, ada akibat tanpa sebab. Akibat apa? Hamil, mengandung seorang anak yang bernama Nabi Isa tanpa sebab. Kalau sekarang ada perempuan hamil, ya ada sebabnya. Siapa ya bapaknya nggak ketahuan. Saking banyaknya mungkin. Jadi nggak ketahuan siapa yang menghamili. Tapi kalau tes DNA ya ketahuan sekarang. Nah, ini yang ada sabab akibat kausalitas. Allah ingin mematahkan teori sabab akibat kausalitas. Ada akibat tanpa sebab. Nah, rupanya apa? Maryam hamil. Geger orang se-Israel. Nah, saat itu ketika beliau melahirkan anak itu cemoohan orang macam-macam tuh.
Ya Maryam, ma kanat ummuki baghiya. Ibumu bukan pelacur, tapi kamu kenapa jadi begini? Geger orang heran. Maryam itu udah puyeng, bingung menanggung jawaban bagaimana. Udah dong, jangan nanya, dia nunjuk aja, langsung nunjuk nih, ngomong sama anak saya, nggak pakai bicara, nunjuk kepada bayi yang dikandungnya. Bagaimana mungkin saya ngomong sama bocah, kau gendong? Mukjizat Allah Subhanahu. Nabi Isa langsung ngomong, saya ini hambanya Allah, bukan anaknya. Ini Abdullah. Saya ini hamba Allah. Nah itu kata-kata ummuki baghiyan, baghiyan itu asal baghiyatun. Ya, baghiyatun menjadi baghiyah. Kenapa kok dibaca baghiyah? Asqatal ha'a, uskital ha'u. Boleh dibaca asqata, boleh baca uskita. Uskitul ha'u, huruf hanya dibuang. Jadi baghiyatun baghiyah. Kenapa kok haknya dibuang? Li'annaha, karena sungguh lafaz baghiyah masrufatun, terbentuk min baghiyatin, dari kafaz baghiyatin. Summa aradallahu ta'ala, ini selesai pembahasan tentang makna kata romimun, asalnya romiyatun, ikut wazan fa'ilatun, itu disamakan dengan kata bagian asal baghiyatun. Summa aradallahu ta'ala al-jawaba, kemudian Allah Ta'ala menghendaki al-jawab, memberikan jawaban. Faqala, kemudian Allah berkata li nabiyhi, kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad, mujiban, sebagai jawaban, li aduwihi, bagi pertanyaan musuhnya Nabi. Siapa? Yaitu tadi Abdullah siapa namanya? Ubay bin Mu'attal itu tadi. Apa firman Allah kepada Nabi Muhammad untuk jawab? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, jawab Muhammad, katakan ketika dia ma yuhyil izama wa yaramim, siapa yang bisa ngidupin? Emang Tuhan bisa ngidupin nih tulang sudah belulang yang sudah hancur begini? Jawab Muhammad. Qul, katakan, jawab, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yuhyiha, akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini. Siapa? Alladhi, Tuhan. Ansha'aha, yang telah menciptakan tulang belulang awwala marrah, di kali pertama atau awal pertama kali. Jadi Allah yang menciptakan di awal permulaan, begitu akhir dia hancur, Allah pun akan hidupkan kembali. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah bikulli khalqin, terhadap semua makhluknya, alimun, maha mengetahui. Siapa saja yang sekarang sudah jadi abu, ada di guci, ditaruh di lemari di depan meja, yang disembah-sembah setiap pagi, itu kan mana bagian kepala, mana bagian kaki, bagian tangan, itu udah gak ketahuan, jadi debu. Allah tahu partikel-partikel, ini bagian kepala, ini bagian kaki, ini bagian, tahu. Untuk hidupin kembali bisa. Itu yang disimpan di guci. Lah bagaimana kalau abunya dibuang ke laut? Pas angin kencang, itu dibuang, abunya udah ke laut, udah susah nyarinya. Gampang. Ya apa? Allah bikulli syai' bi khalqin alim. Allah Maha tahu semua makhluknya. Tidak ada yang muskil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksud ayat qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa bihul qalim. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, di Ubay bin Khalaf. Katakan kepada Ubay bin Khalaf, yuhyil 'izama alladhi khalaqa fi ibtidaiha. Yuhyil izama, yang bisa menghidupkan tulang belulang, yaitu allazi, Tuhan, khalaqa, yang telah menciptakannya, fi ibtidaiha, di permulaan. Jadi yang menciptakan tulang belulang di permulaan itu Allah, dan dia pun yang akan menghidupkannya kembali sesudah dia hancur lebur. Wa huwa 'alimun bi kulli khalqin, wa huwa, dan dia Allah alimun, maha mengetahui, bi kulli khalqin, kepada semua makhluknya. Wa huwa al-khaliqul ladzi khalaqa min qatrati ma'i suratan. Wa huwa, dan dia Allah al-khaliqu, yang menciptakan,
Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan min qatrati ma'in, dari setetes cairan, setetes air, itu air mani. Allah menciptakan dari setetes air mani suratan, satu bentuk. Afala yaqdiru ay yakhluqaha minat turab? Apakah dia tidak sanggup untuk menciptakan makhluk tadi minat turabi, dari tanah? Tadinya kan dari setetes air. Sesudah dia menjadi bentuk daging, tulang belulang, sudah tulang belulang rapuh, kemudian dihancurkan dan jadi debu, jadi tanah. Apakah terus yang dari air saja Tuhan bisa, apalagi dari tanah kok nggak bisa? Nggak mungkin, Tuhan pasti bisa. Padahal yang paling sulit itu menciptakan sesuatu dari air. Kalau menciptakan sesuatu dari tanah itu gampang. Jalan coba, Bapak dan saudara, bentuk sesuatu dari air, bentuk, nggak bakal bisa. Air tuh di kolam kita tulis angka, hilang. Kita pegang bejek-bejek dia habis, kecuali dia beku jadi es. Itu sangat sulit. Coba dah kita melukiskan, ada belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengutir di atas air. Itu udah gini hilang lagi, udah begini hilang lagi. Tapi kalau di atas batu sangat gampang. Nah begitulah. Ini dia lupa bahwasanya Allah menciptakan Ubay bin Khalaf ini dari setetes air mani yang sangat sulit. Kemudian menciptakan makhluk dari yang benda yang padat itu sangat bisa. Dari cair aja bisa, apalagi yang sudah dari benda padat. Ya seperti itu. Kita ambil air seember, kita ukir itu air, hilang. Tapi kalau di benda yang padat itu sangat bisa, sangat mungkin untuk kita membentuknya. Ya. Afala yaqdiru ay yakhluqa min turab? Apakah Tuhan terus tidak sanggup untuk menciptakan makhluk dari tanah? Li'annal musawwirina lam yusawwaru minal ma'i. Li'annal musawwirina, karena sesungguhnya orang-orang yang bisa menggambar, ya, lam yusawwaru, mereka tidak sanggup untuk menggambar minal ma'i, dari air. Seorang pelukis canggih apapun suruh melukis di atas air pasti tidak sanggup. Walakin yusawwaruna minat turab, tetapi mereka sanggup membuatnya dari tanah. Dari tanah watini dan tanah lempung. Wahwa, dan dia Allah qadirun ala kulli syai'in, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa. Artinya begini Bapak dan Saudara. Tadi di awal, di atas sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya Ubay bin Khalaf ini membuat perumpamaan yang sangat konyol. Dia menganggap dirinya makhluk yang lemah, menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk dari cairan menjadi benda padat. Sudah jadi padat, untuk diciptakan sangat gampang. Sebab tidak ada seorang pun yang sanggup menciptakan sesuatu dari benda yang cair. Seorang pelukis, seorang pemahat, seorang pematung sehebat apapun, suruh bikin patung dari air pasti nggak bisa. Kecuali kalau dari es dipahat pasti bisa, banyak yang bisa. Tapi air disuruh dipahat jadi bentuk tulisan, apapun tidak ada yang sanggup. Allah Subhanahu wa taala sanggup membentuk makhluk dari air. Ketika sudah jadi benda padat, kok diragukan apakah Tuhan bisa menciptakan? Sangat bisa. Nah, ini Ubay bin Khalaf lupa kalau dirinya di situ terkandung unsur kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun wallahu a'lamu bissawab. Demikian Bapak hadirin saudara, lanjutan kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban barakan fi hamdan yafi na'amuhi ka nazilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna tinaba bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.